Baik, terkait semua dan rekan-rekan saya sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memulai diskusi yaitu mengenai PKM Bali para adik semua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dimana kakak-kakak di sini akan coba menjelaskan beberapa materi mengenai mungkin tentang perspektif hadis ya. Kayak yang minggu lalu mereka udah tuh tentang relasi ya, tentang apa namanya pendidikan keluarga sakinah, keren. Nah sekarang kakak di sini semua akan coba kembali tentang hal lain yang berhubungan juga dengan hadis gitu. Yang dimana insya Allah nanti teman-teman bakal menyimak yang mana nanti insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi di sini kita minta waktu kepada kita semua untuk menyimak kami untuk mempresentasikan mengenai moderasi dan gambar pesan moderasi beragam di Indonesia. Nah, Mas Beratno kan kakak-kakak yang di sini semua. Ada yang lah, kakak-kakaknya siapa? Lupa. Ini Kak Ahmad, ini Kak Farhan, ini Kak Alam. Yang di belakang udah kenal? Kenal ya? Bang Ridwan. Kakak juga hampir lupa ingat nih sama adik-adik ini. Ini Amin ya? Ini Pak Iswa sih namanya. Oh bukan ya? Kopi banyak? Ya. Aja baru ya kayaknya. Jadi baru juga nih, jadi kemarin ya, ini nggak boleh dimain di dapat ini. Ya. Berarti yang kemarin itu cuma Kopi sama Amin ya. Kemarin yang ada di sini yang alias sama Pais. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kesempatan kepada materi mengenai konsep informasi beragama di Indonesia yang dilakukan oleh rekan Islam. Terima kasih, alhamdulillah pada saudara Ahmad Yodin yang telah memberikan saya waktu untuk materi kali ini tentang moderasi keragaman dalam perspektif hadis. Sebelumnya kita harus tahu dulu arti dari moderasi tersebut. Ada yang tahu arti ini moderasi? Baru dengar katanya ya, moderasi, dengar ya. Itu berasal dari bahasa Latin, dari bahasa bahasa Yunani. Artinya itu tidak berlebihan dan juga tidak berkurang-kurangan. Maksudnya apa? Jadi moderasi itu dia tidak berat sebelah, enggak dia di tengah-tengah lah, enggak kiri, enggak kanan juga. Nah, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu dibagi dua artinya. Yang pertama, pengurangan kekerasan. Yang kedua, penghindaran keekstriman, yang dimana menghindarkan perilaku yang ekstrim dan kecenderungan ke arah dimensi. Artinya dia mengambil jalan tengah, jadi enggak moderasi itu di tengah-tengah, jadi enggak condong ke kanan, enggak condong ke kiri juga enggak begitu. Terus dalam beragama apa? Beragama adalah sesuatu atau makhluk hidup yang dia memiliki agama yang dianutnya atau Tuhan yang dipercayainya. Nah, itu orang yang beragama tuh. Dia mempercayakan sesuatu bahwasanya sebagai Tuhan dan kita sebagai penghambaan kepadanya. Jika disatuin, moderasi beragama yaitu cara pandang atau sikap kita atau perilaku kita sebagai umat yang beragama yang kita anut yaitu agama Islam kan, yang dipraktikkan dan oleh sebagian besar penduduk Indonesia hingga saat ini. Jadi moderasi beragama itu udah dijalani oleh kita dari sejak dulu. Kayak contohnya itu konsepnya menekankan kepada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Artinya konsep ini ngajarin bahwasanya kita tuh harus
di Indonesia tuh banyak agama-agama atau kepercayaan lain. Nah, itu kita harus menghargai juga kepercayaan orang. Ada orang yang agama Kristen, dia percaya kalau Tuhannya Yesus, ya kita menghargai, jangan mencela juga, jangan mengata-ngatai juga, itu tidak boleh. Nanti tidak ada moderasi itu dalam kehidupannya. Ya, sesuai firman Allah kan, nakum dihukum bayadin, untuk agamamu dan untukku juga agamaku. Kita harus rukun. Di Indonesia kan ada yang namanya Pancasila. Apa itu? Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tahu? Kedua apa? Kemanusiaan dan ada. Kalau yang kelima. Keadilan. Rakyat dengan fakta. Tiga. Nah, dalam Pancasila kan ada tuh ketuhanan yang Maha Esa. Bukannya satu nilai ini bukan hanya buat satu agama, tapi buat semua agama. Indonesia tuh ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang punya kepercayaan masing-masing dan dia harus saling menghargai antara kepercayaannya itu. Di situ poinnya. Lalu kita kan tahu nih, Indonesia itu tumbuh dengan berbagai suku, berbagai bangsa-bangsa, ada Sunda, ada Jawa, berbagai agama juga, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Nah, sikap moderasi ini harus diterapkan dalam kehidupan. Artinya kita nggak boleh ketika kita agama kita Islam, yang kita anut adalah agama Islam, kita nggak boleh condong dengan agamaku paling benar nih, agama lu salah, itu nggak boleh. Itu kan artinya kamu condong ke satu sisi doang. Tapi harus di tengah-tengah. Ya kalau menurut kamu agama Kristen itu benar, ya silakan. Itu kan kepercayaan kamu, silakan kepercayaan saya. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Ada lagi selain Dia, selain Allah. Nah, moderasi beragama juga moderatnya pemahaman dan amalan beribadah dalam beragama, seimbang dan tidak ekstrim dan berlebih-lebihan. Di mana kalau Islam itu Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan kita untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan yang nantinya akan kita jalani, kita amalkan juga. Dan pasti semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Gak ada agama yang mengajarin nilai-nilai keburukan, ya kan? Gak ada tuh agama Kristen ngajarin maling, gak ada. Pasti semuanya ngajarin kebaikan. Gitu. Tinggal kita hanya harus yakin dan percaya kepada Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Dan kita juga tidak boleh mengatai kalau Tuhan dia salah, nggak boleh. Nah, itu artinya kita bermoderasi, nggak condong sebelah, ada di tengah-tengah gitu. Ada beberapa hadis, kita baca ya. Hadis dari Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Abdul Wahid bin Zaid bin Ziyad, haddatsana Utsman an Abi Shalih an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u wa ummatuhu fa yaqulu Allah ta'ala hal balagtu fa yaqulu na'am ay robba fa yaqulu bi ammatihi hal balagtum fa yaquluna la maja'ana man nabi fa yaqulu lanu biyuhi mayyush biyuklika fa yaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fanushhidu annahu
qad balagha wa huwa qawlu jalla dzikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Artinya telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Al-Mashi dari Abu Sa'id dari Abu Sa'id berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh dan umatnya datang. Lalu Allah Taala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nabi Nuh menjawab, sudah wahai Tuhanku. Kemudian Allah bertanya lagi kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi di atasmu? Nabi Nuh berkata, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalah yang disembahnya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi di atas saksi atas manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Artinya apa? Di sini ketika nanti dikumpulkan semua umat manusia, nah umat Nabi Nuh ditanya sama Allah, wahai Nuh, kamu udah nyampein belum apa yang saya ajarkan? Apa yang harus kamu ajarkan kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab, sudah wahai Allah. Lalu Allah nanya kepada umatnya, wahai umat Nabi Nuh, apakah benar bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan ajarannya? Umatnya bilang tidak. Terus bertanya lagi Allah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apa yang menjadikan kamu bahwasanya kamu benar sudah menyampaikan ajaran kepada umatmu? Yaitu adalah saksi dari Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang menjadi pertengahan di antara saksi tersebut. Maksudnya apa? Kamu tahu kan kisah Nabi Nuh? Semuanya kan ngebangkang tuh. Ada yang sama anak istrinya juga sama kan? Siapa nama anaknya? Kalian tahu nggak? Tan'an. Nah waktu itu kan Nabi Nuh udah nyampein, cuman karena umatnya gak percaya pada Nabi Nuh, istrinya juga sama, malah istrinya yang berbelot, berontak tuh. Bahwasanya katanya ajaran Nabi Nuh sesat. Akhirnya anaknya ikut bilang bahwasanya ajaran bapaknya sesat. Nah itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran cerita tersebut yang nantinya kita mengetahui bahwasanya memang Nabi Nuh sudah menyampaikan ajarannya, sehingga kita menjadi saksi atas benarnya bahwasanya Nabi Nuh sudah mengajarkan, cuman umatnya yang merubul, umatnya yang emang gak mau dikasih ajaran nilai-nilai kebaikan, akhirnya ya Allah tentangin semuanya kan, sama anaknya juga. Walaupun itu Nabi Nuh minta sama Allah buat selamatin anaknya, cuman kata Allah, wahai Nuh, itu anak lu tuh udah ngebelot gitu, kasar gitu bahasa Bekasinya nih. anak lu itu udah bangkang sama lu, udah ngelawan, masa mau ini juga? Kalau kata Allah, kalau kata aku tidak bisa diselamatkan, maka akan tidak bisa diselamatkan. Akhirnya ya Nabi Nuh pasrah dengan keputusan Allah, bahwasanya yakin itu yang terbaik dari Allah, ya ditenggelamkanlah semuanya. Artinya itu moderasi di tengah-tengah kecenderungan Allah tuh nanya, itu sebagai bukti bahwasanya Allah tuh nggak berat ke umatnya Nabi Nuh, nggak menyetujui juga bahwasanya apa yang dikatakan Nabi Nuh benar, tapi ada saksi sebagai bahwasanya benar kalau Nabi Nuh itu udah menyampaikan ajarannya, yaitu kita saksinya dengan membaca sejarah yang diturunkan oleh firman Allah nanti di surah Nuh itu. Lalu ada lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Belum menjawab, begitu juga aku. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, tapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegera di pagi hari dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk kejarlah dunia. Ada ini hadisnya. Ya, kata-kata itu benar. Pokoknya ismasyita ya. Iya. Kejarlah dunia, artinya itu. Saya ingatnya artinya kejarlah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya. Kejarlah akhirat seakan-akan kamu mati besok. Maksudnya apa? Ya Allah aja nyuruh kita buat nggak terlalu memfokuskan hidup ini kepada akhirat aja, kepada amal aja, tapi menjalani juga hidup di dunia. Dunia juga dijalanin, kehidupan di dunia juga sama, seimbang gitu. Nggak fokus ibadah terus, nggak puasa terus, enggak. Orang kalau puasa terus, ya modelan kita kan bukan Nabi Musa yang puasa 40 hari. Modelan kita puasa sehari aja. Kemarin sering bolong-bolong kan Ramadan ya. Itu nggak sehari. Dari pagi ke sore doang, setengah hari. Artinya, ya kamu beribadah aja. Jangan sampai kamu melupakan suruhan orang tua. Maksudnya lagi sholat, kalau orang tua lagi nyuruh, ya suruh orang tua dulu diduin gitu kan. Jangan taskan sholat terus, begitu. Kerjaan kalau misalkan kalian timbang sholat, puasa di dunia nih hidup misalkan ya, timbang sholat terus, ngaji terus, puasa terus, tapi kalian nggak ngejalanin di dunia, kalian fokusnya ke akhirat terus. Ya di dunia juga gimana ya rasanya? Kalau misalkan nggak kerja, nggak makan kan, kalian nggak bisa ibadah kan? Sholat itu kan perlu kuat juga. Maksudnya ada ya harus bekerja juga buat nyari nasi, buat nyari makan. Kalau kalian sholat terus dapat duit dari mana? Gitu. Maksudnya ibadah aja sama Allah yang cukup. Cuman pekerjaan yang kalian tanggung di dunia juga jangan dilupakan, seperti itu. Itu artinya jangan kalian ibadah terus sampai udah bosan gitu. Misalkan kalian puasa terus nih, gue puasa terus nih sampai bosan kan, akhirnya kan ya jalan sholat terus nih, sholat terus akhirnya menimbulkan bosan misalkan kali-kali aku nggak sholat. Nah itu kan menyebabkan malas dalam sholat gitu. Misalkan sholatnya kan sholat duha, sholat wajib ya, sholat sunnah, sholat duha, tahajud. Misalkan tahajud terus, cuman di dalam itu kalian nanti bosan nih, akhirnya sekali-kali nggak juga sholat tahajud, akhirnya malah berhenti sholat tahajudnya. Maksudnya gini, ya boleh. Jadi jangan sholat ketika ada keluarga di rumah yang sakit atau yang membutuhkan kita, kalian kalian malah fokus ibadah terus. Jadi jangan seperti itu. Jadi kehidupan di dunia juga dijalani, cuman akhirat juga dikejar. Kan ada yang bilang kerja akhirat dan juga dunia ikutin kan. Ya itu yang tadi, hiduplah kalian di dunia sampai merasa selamanya, tapi kejarlah akhirat seakan-akan kalian mati besok. Artinya seimbang, kehidupan di dunia dan juga akhirat seimbang. Jangan ibadah terus juga jangan,
kehidupan dunia juga kan ada kewajiban kalian seperti membantu orang tua, kan, kerja, cari nafkah, itu juga ibadah. Nah, itu. Terus dari contoh hadis yang tadi saya bacakan, itu artinya Allah aja mengambil jalan tengah buat kehidupan kita, menyeimbangkan kehidupan kita. Nah, kita sebagai umat yang beragama, sebagai warga negara Indonesia yang banyak banget nih agamanya, ada 6 kan, ada 3, itu, nah itu ya harus nggak boleh bikin sebelah gitu, nggak boleh, artinya nggak boleh ekstrim banget. Kalau misalkan ada orang Kristen ibadah kalian kata-katain itu nggak boleh, biaran aja. Kalau ibadah ya silakan ibadah, dan juga kan sholat gitu, jangan mengganggu ya. Jangan kalian lagi orang Kristen ibadah kalian pasang petasan, jangan. Pasti ada orang kan, mana orang yang ngirain Natal dibakar orang Natal. Kan ada tuh yang upacara adat Buddha tuh memakai makanan kan, upacara ada makanan kalian ambil makanannya, makanin kan, itu nggak boleh, nanti merusak ketoleransian kita dalam hidup. Nanti dibilang wah Islam ekstrim nih, Islam terlalu apa, kalau ekstrim apa sih namanya itu, jadi apa, terlalu ekstrim banget gitu dengan agamanya, dengan agama Islamnya. Jadi nggak ada nilai-nilai buat toleransi. Kayak orang Natalan kita nggak boleh nah, itu kan ekstrim banget gitu. Ya kalau orang mau Natal silakan aja, penting jangan mengganggu sekitaran aja gitu. Toh kalian juga kan takbiran malam-malam undang-undang. Misalkan di sini ada orang Kristen nih, kalian minoritas misalkan. Orang Islam minoritas di perumahan. Minoritas tuh kalian lebih sedikit. Iya, lebih banyak kan orang Kristen di sini misalkan. Kalian di perumahan. Terus misalkan takbiran kan, atau pakai baju di keliling misalkan. Karena kalian minoritas, ya dianggapnya mengganggu kan. Jatuhnya. Wah, bocah berisik banget tuh. Lagi ini. Nah, kalau orangnya dia moderasi, dia bertoleransi, ya dia biarkan aja. Ya biarinlah, kan dia lagi merayakan hari raya juga. Atau kita juga ketika dia hari raya kita tidak mengganggu gitu kan. Artinya saling berkesinambungan kehidupan di dunia ini, terutama di Indonesia banyak sekali agamanya kan. Itu. Berikut apa baca lagi ya, Quran saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yusuf ibnu Haddatsana Yusuf bin Rashid, haddatsana Jarir wa Abu Sama wa lafzu li Jaririn an Uthman an Abi Sholih. Waqala Abu Sama haddatsana Abu Sholih an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yaumal qiyamah fa yaqulu labbaika wa sa'iduka ya rabbi, fa yaqulu hal balagtu, fa yaqulu na'am, fa yaqala li amantihi hal balikum, fa yaquluna ma atana min nadirin, fa yaqulu min man yushhidu lika, fa yaqulu Muhammadun wa ummatuhu fatashhaduna annahu qad balagha wa yakunu rasul alaikum syahida, fadzalika qawluhu
dzikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulullah 'alaikum syahida. Oh ini apa? Sebelumnya maaf ya, bacanya coba baca. Soalnya nggak ada fathahnya. Hurufnya bergundul. Dari Abu Sholih, dari Abu Usama berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sholih dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada hari kiamat Nuh akan dipanggil oleh Allah dan dia menjawab labbaik, aku nyaut itu. Labbaik sadaik, wahai Tuhanku ya Allah. Lalu Allah bertanya, apakah telah kau sampaikan pesan kami? Nuh menjawab, ya. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nuh, apakah ia telah menyampaikan pesan kepadamu? Mereka berkata, tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami. Maka Allah bertanya, siapa yang menjadi saksi wahai Nuh? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka mereka umat Muhammad dan akan bersaksi bahwa telah menyampaikan pesan dari Allah, yang dimana tadi dalam firman-Nya dan Rasul menjadi saksi atas kalian, dan itulah maksud dari firman Allah, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Nah, moderasi juga ada beberapa dari hadis ini, ada beberapa nilai moderasi dalam beragama. Contohnya nilai adil, nilai sikap tolong menolong, nilai toleransi, nilai tidak mengata-ngatai, tidak meremehkan yang lain. Itu bukan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Kita sudah dibahas gitu ya. Mungkin dari saya cukup. Nanti kalau ada yang bertanya silakan ke moderator seperti selalu. Ini kadang-kadang semua tadi tahu nggak yang disampaikan nama Pak itu tentang apa? Apa yo? Ingat nggak? Moderasi, bukan nasi ya. Moderasi. Jadi moderasi apa? Tidak berat sebelah, kan? Tidak condong sebelah, tidak. Singkatnya tuh kayak toleransi. Moderasi dalam beragama itu singkatnya hampir mendekati tentang toleransi beragama. Beragama tahu kan beragama? Kita kan semua beragama nih, ya kan? Ada agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Nasrani. Kamu agamanya apa? Kristen. Sama ya. Nah, kita beragama Islam. Nah, di dalam beragama juga kita perlu adanya moderasi. Moderasi itu artinya toleransi. Toleransi, tahu kan? Kalau tidak apa? Oke, kamu. Tahu nggak? Siapa toleransi? Betul, menghargai. Apalagi yang tahu? Toleransi apa? Saling menghormati. Saling apa lagi yuk? Menghargai, peduli. Nah gitu. Jadi kita saling menolong, betul cakep Pak. Namanya siapa nih? Ucup ya? Oji. Namanya Oji. Ntar Oji dapat skin epic. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita hidup di Indonesia ini beragam, ada beragam suku, ada beragam agama, ada beragam makanan ya, ada beragam baju daerah, ada beragam bahasa daerah. Nah, kita harus moderasi, harus kompak gitu lah ya. Jadi kita harus saling mendukung, harus saling menghormati, harus saling menghargai satu sama lain. Gitu. Gak boleh kita kata-katakan, lu warna kulit tuh ungu ya warnanya, nggak boleh gitu. Ada kulitnya biru, kita nggak boleh. Kita sama-sama manusia, nah, gitu ya. Nah, jadi kira-kira gitulah ya teman-teman ya. Paham lah ya moderasi itu? Moderasi itu artinya menghargai ya, menolong, menghormati dalam beragama. Nah, ada yang Nah, dimana nih teman-teman semua? Ayo. Ada nanya? Ada mana dong?
Kiranya dapat terima kasih. Ya, Nah, namanya siapa namanya? Aja. Kelas berapa aja? Kelas 2 SMP. SMP-nya di mana? Bungur. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana konsep moderasi beragama di Indonesia? Bagaimana konsep moderasi beragama di Indonesia? Oke, baik. Lagi nggak? Lagi nggak opik. Opik kan Opik. Langsung aja yang saya Opik. Ya, Opik. Perkenalan dulu Opik dong, perkenalan. Namanya Tinggal di sana Opik. Sekolahnya di mana? Sekolahnya Kelas berapa? SMP. Oh, berarti ini naik kelas 3. Aja Opik naik kelas 2. Opik udah Opik. Bagaimana mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Pemaran, mau jawab? Jawab dari Opik ya. Bagaimana menjalankan moderasi beragama dan sehari-hari? Nah, tadi kan udah jelasin ya. Moderasi itu kan saling menghargai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian punya teman orang yang berbeda keyakinan atau beda agama, ya kalian nggak boleh berantem tuh, nggak boleh saling kata-kataan, harus tolong menolong. Kalau misalkan dia lagi susah, kita bantuin. Nanti juga kalau kita susah dia juga apa? Bantuin. Iya, jadi saling tolong. Jangan saling benci antara gara-gara lu nih agamanya ini gue benci sama lu, itu nggak boleh. Nah itu salah satu contoh sikap kita dalam moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu oke. Tadi kamu apa? Gimana konsep moderasi beragama di Indonesia? Konsep moderasi beragama di Indonesia. Tidak jawab karena Baik, saya jawab ya. Siapa namanya tadi? Aja menanyakan tentang konsep moderasi beragama. Iya. Konsep moderasi beragama itu sebenarnya menekankan pada sikap saling menghormati atau toleransi. Tahu kan kemarin dijelaskan toleransi kan menghargai di antara kelompok agama yang berbeda. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak bahwasanya moderasi itu apa kan? Moderasi itu tidak berarti kanan dan tidak berarti kiri, jadi ada di tengah-tengah. Nah tadi misalkan kita sedang melaksanakan bulan suci Ramadan, terus kita kita menjadi minoritas, yaitu dengan sedikit, populasinya sedikit, misalkan orang Islamnya 20, orang Kristennya 50, otomatis kita harus menghargai orang Kristen tersebut. Karena kalau misalkan ini rumah itu orang Kristen isinya, jadi jangan terlalu berisik, itu juga disebut moderasi beragama. Misalkan kalian tetap mengeraskan suara berduka, ya misalkan di bulan Ramadan nggak berduka di sini, nggak berduka, harap kan nggak duduk, nggak keliling di masjid doang. Misalkan ini contoh kayak gitu kan. Misalkan kalian tuh tetap memberisikan, kan ada kan viral di TikTok, di sosial media kan ada yang ngebangunin sahur sampai beduknya didiemin itu di depan rumah. Sebenarnya itu nggak boleh. Itu, apa namanya, itu mengganggu, jadi nggak bisa disebut moderasi. Yang disebut moderasi itu ketika kalian telah melaksanakan toleransi beragama, maka kalian sudah bisa disebut bermoderasi beragama gitu. Konsepnya tadi saling menghormati dan toleransi dan kelompok agama yang berbeda. Konsepnya itu mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa setiap orang tuh memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak yang lain. Jadi gitu. Siapa tadi? Aja. Jadi kalau ada orang yang lainnya game, kita lainnya game, teman kita lainnya game, nggak boleh lagi, nggak boleh. Gitu. Baik, misalkan kayak
ada yang orang makannya singkong, ada yang makannya nasi, nggak boleh, harus toleransi. Ada orang agamanya Islam, ada orang agamanya Kristen, kita harus toleransi, harus menghargai gitu ya. Soalnya kalau kita toleransi, akibatnya apa? Akibatnya hidup kita menjadi apa kira-kira? Tenang, Jadi tenang, jadi teman, rukun, damai, banyak teman gitu ya. Kalau banyak teman kan bisa full squad gitu, sparring, enak. misalkan kalau teman banyak sampai tua, kita belum punya kerjaan, dia udah jadi bos di sana, kita kan bisa ingat kerjaan, Bisa. kita tuh nggak tahu masa depan teman-teman kita tuh seperti apa. Misalkan ada yang jadi bupati, ada yang jadi tentara nih, misalkan Amin jadi tentara, Amin. Amin. Cita-citanya kalau mau jadi apa? Kalau Amin pengen jadi tentara, Amin. Insya Allah. Coba dari Opik coba cita-citanya apa? Main bola. Main bola. Jam, mau jam. Tahu. Harus punya ya, karena kan Sini. Wah, yang di kapal itu ya. Ini apa nih? Tahu, Amin. Tahu. Pemain sepak bola. kalian tuh harus punya wajib, kalian tuh harus punya cita-cita. Ada pengen jadi ustad, ada pengen jadi ustad nih. Gak ada tujuan. Karena hidup tanpa tujuan tuh jadinya belentang-belentang gitu. Kalian misalkan nggak punya tujuan, sholat iya, mabok ya, misalkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh. Jadi harus punya tujuan. Kalau misalkan tujuan kalian jadi polisi, otomatis kalian fokus di olahraga, fokus di pendidikan gitu. Oke? Misalkan kalau jadi masinis, wah apa yang harus dipelajari? Misalkan tentang cara apa menjalankan kereta api, aturan-aturan yang harus dipahami apa aja gitu. Jadi harus ada tujuan. Misalkan tadi pengen jadi pemain bola, kalau mau jadi pemain bola harus apa? Pertama harus SSB, ikut SSB. Karena kenapa kalau mau ikut SSB kita nggak punya link nantinya untuk jadi pemain bola gitu. Jadi harus punya tujuan intinya. Oke? Oke, jadi moderator ya. jadi kakak semua ya teman di sini udah pada ngerti nih masalah toleransi, masalah moderasi dalam hal apapun itu, dalam beragama, dalam berkehidupan, dalam mencari wanita ya, dalam dalam kehidupan, dalam beragama, dalam sosial, apapun itu kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Teman-teman semua ya. Nah, tadi ingat tuh teman-teman. Jadi satu hadis ada yang ingat ya teman-teman itu apa? Itu hadis. Kayaknya kebanyakan hadisnya. Nah, ini hadisnya itu ini teman-teman, dengerin. Jadi kita boleh mengejar akhirat, tapi kita nggak boleh melupain dunia kita. Gitu. Jadi kita Allah tuh bukan cuma nyuruh kita sholat itu doang gitu di dunia ini, gitu. Tapi Allah bilang jangan lupakan nasib kita di dunia. Jadi teman-teman semua harus fokus tadi di dalam sama Bang Aal tadi, di samping kita terus mengejar akhirat, kita harus fokus juga terhadap nasib kita yang ada di dunia. Ya, teman-teman semua ya. Kakak harap di sini materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua, dan mungkin ini pertemuan terakhir teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bakal ada foto bareng kali ya. Jadi bakal di print gitu ya. Pasang Tempel di sini. Tempel di sini. Depan spanduk. Iya. Jadi kakak berterima kasih banyak nih kepada adik-adik semua yang rumahnya kakak nggak tahu di mana aja gitu kan. Tapi kalian udah menyempatkan waktu, udah menyempatkan semuanya lah, tenaga segala macam untuk kesini gitu ya. Terima kasih banyak kakak. Dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan dari kita nih teman-teman kakak juga sama Bang Ridwan kalau kiranya kurang berkenan di ada semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.